Mengaku bergender netral, seorang mahasiswa diusir dosen saat acara pengenalan kampus di Universitas Hasanuddin Makassar. Pihak kampus telah mendamaikan kedua. Saudara, beredar pamflet komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT bakal menggelar panggung seni di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya adalah di kota Makassar. Dalam pamflet, pemirsa, polisi mengubarkan kontes busana waria di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kepolisian membubarkan sebuah acara ulang tahun yang dirangkaikan dengan lomba busana transpuan di salah satu tempat karaoke di Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus baru pengidap HIV/AIDS, ada lebih 1.000 jumlah kasus untuk Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin innaka hamidum majid, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Salam dan salawat kita kirimkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, pada bulan Januari sampai September tahun 2024 di Sulawesi Selatan ditemukan kasus baru pengidap HIV/AIDS. Ada lebih 1.000 jumlah kasus untuk Sulawesi Selatan dan yang tertinggi itu di kota Makassar. Ada sekitar 624 orang yang kemudian terdata sebagai pengidap baru HIV/AIDS. Ini menunjukkan bahwa penyebaran HIV/AIDS di Sulawesi Selatan, terkhusus di kota Makassar, itu cukup signifikan atau sangat meningkat. Apa yang menjadi penyebab utama penyebaran HIV/AIDS ini? Kalau kita lihat dalam kehidupan sosial masyarakat, kelompok yang paling rentan terpapar HIV/AIDS itu adalah kelompok LSL, lelaki seks dengan lelaki. Artinya, perilaku seks menyimpang di kalangan gay itulah penyebab utama meningkatnya jumlah pengidap HIV/AIDS. Sekalipun kita tahu juga bahwa orang yang mengidap HIV/AIDS itu ada yang tertular dari ibunya, ada yang tertular dari pasangannya, atau ada yang tertular dari sumber-sumber yang lain. Tetapi yang paling dominan, yang paling berpengaruh atau yang paling rentan terpapar HIV/AIDS itu adalah kelompok lelaki seks dengan lelaki atau kelompok gay. Dengan banyaknya atau tingginya angka pengidap HIV/AIDS dan kita kaitkan dengan kelompok yang paling rentan terpapar, ini membuktikan bahwa di kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, terkhusus di masyarakat kota Makassar, itu ternyata banyak sekali orang-orang yang kemudian melakukan penyimpangan orientasi seksual atau ada yang melakukan perilaku kaum Nabi Lut alaihissalam yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu banyak dan begitu marak perilaku gay di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan dan kota Makassar? Itu disebabkan karena orang-orang ini terpapar dengan paham hedonisme dan paham liberalisme, paham untuk memperturutkan hawa nafsu dan paham kebebasan. Belum lagi di sisi lain mereka mendapatkan dukungan internasional, misalnya PBB, kemudian pihak-pihak gereja di luar negeri, bahkan ada beberapa negara di Eropa sana itu yang kemudian sudah melegalkan pernikahan sejenis. Dan di Indonesia, pegiat hak asasi manusia itu juga mendorong atau berupaya agar pernikahan sesama jenis di Indonesia itu dilegalkan. Padahal kita tahu bersama bahwa secara syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan, bahkan dilaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam. Dalam Islam bahkan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dijelaskan lebih rinci lagi oleh para ulama bahwa orang-orang yang melakukan perilaku gay atau hubungan lelaki sesama lelaki itu diberikan hukuman mati atau dijatuhi hukuman mati. Bagaimana model hukuman matinya? Itu dijatuhkan dari bangunan yang paling tinggi di kota itu sampai kemudian dia meninggal. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa pemicu kenapa ada lelaki kemudian seks dengan lelaki. Yang pertama, ada kasus mereka ini kecewa dengan pasangannya. Jadi ada ketika mereka masih
belum menikah, mereka menjalin hubungan asmara, hubungan percintaan atau pacaran, kemudian pihak lelaki ini ditinggalkan oleh pasangannya, atau si perempuan ini menikah dengan lelaki yang lain, akhirnya dia kemudian kecewa. Dan yang kedua, ada juga yang menjadi gay itu disebabkan waktu kecil mereka menjadi korban, akhirnya besar dia juga menjadi predator atau dia juga menjadi pelaku. Yang ketiga, ada juga karena motif ekonomi. Ditemukan di masyarakat bahwa ada suami yang kemudian berubah orientasi seksualnya atau menyimpang orientasi seksualnya karena tuntutan ekonomi keluarga, dan banyak lagi faktor-faktor yang lain. Untuk meminimalisir atau sebaiknya memang dihilangkan hal-hal seperti ini, maka yang pertama harus ada edukasi yang gencar di tengah-tengah masyarakat bahwa Islam dalam hal ini sangat melarang orang-orang yang melakukan penyimpangan orientasi seksual. Yang kedua, harus dijelaskan dampak kesehatan, bahwa dari sisi kesehatan orang-orang yang melakukan perilaku seperti ini akan terpapar penyakit yang sangat berbahaya, yaitu HIV/AIDS yang menyebabkan pada kematian. Dan tidak hanya dia yang kemudian terpapar, dia juga bisa menularkan kepada pasangannya dan juga kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga, mereka sudah dijelaskan secara syariah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang, sampai-sampai para malaikat pun dijelaskan dalam sebuah hadis berlarian dari sebuah tempat yang dimana ketika di tempat itu ada orang yang melakukan hubungan sesama jenis. Kenapa malaikat itu berlarian? Karena mereka takut ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab, mereka juga akan kena dampak dari asap itu. Itu menunjukkan bahwa asap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu adalah asap yang sangat besar, dan itu sudah bisa kita baca di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menurunkan hujan batu kepada kaum Nabi Lut alaihissalam pada masa itu. Kemudian negara dalam hal ini harus kemudian membuat aturan yang sangat ketat bahwa siapapun yang ditemukan di masyarakat melakukan hubungan seksual sesama jenis, maka itu termasuk dalam tindak kriminal. Hanya saja memang kita tidak bisa berharap ketika negara itu masih berasas pada sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Karena hanya dengan Islam sajalah kemudian hal-hal seperti ini bisa kemudian dilarang. Artinya ketika negara itu masih menganut paham sekularisme, tidak kemudian menganut akidah Islam, tidak menjadikan Islam sebagai asas dalam membuat hukum, asas dalam mengatur masyarakat, maka tentu kita masih jauh dari harapan yang kita inginkan. Maka saudara-saudara sekalian, disinilah pentingnya kita mendorong para pejabat dan para pemangku kebijakan agar kemudian menjadikan akidah Islam sebagai asas di dalam membuat kebijakan, di dalam membuat undang-undang. Karena hanya dengan Islamlah penyakit-penyakit masyarakat ini bisa diobati dan bisa dihilangkan. Kita lihat di masa lalu bagaimana buruknya dan rusaknya kehidupan masyarakat jahiliyah di Mekah. Tapi dengan datangnya Islam, peradaban mereka tinggi, mereka kemudian menjadi orang-orang yang mulia, menjadi bangsa yang disegani dan bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya wilayah dan kekuasaan bangsa ini meluas sampai kepada Eropa. Itu disebabkan karena mereka menerima Islam. Jadi saudara-saudara sekalian, penyebab tingginya HIV/AIDS itu lebih banyak disebabkan karena hubungan seksual lelaki sesama lelaki, dan pemicu utama mereka melakukan itu adalah karena hedonisme dan liberalisme serta tidak adanya hukum yang keras dan berat kepada orang-orang yang melakukan itu. Dan solusinya kita harus kembali kepada Islam, menjadikan Islam sebagai solusi tuntas dan solusi total atas persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.